Oke guys, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Putra Jaya Mandiri. Oke, kali ini kita rombak motor Supra X 125 injeksi ke karburator. Nah, di sini saya mulai dengan menentukan titik pulsernya. Tahap pertama, kita tentukan dulu titik pulsernya. Nih, di bagian ini titik pulsernya. Ini titik tengah pulsernya. Ini ya, bagian ini. Ini besi yang di tengah nih. Ini titik tengah pulsernya. Dan ini berada di bagian ini. Nah, untuk lebih mudahnya ini akan saya gariskan di tengah ini ya. Nah, itu titik pulsernya. Oke. Sekarang kita akan posisikan di sini ada tanda segitiga. Ini di bagian bak mesinnya ada tanda segitiga. Ini kita luruskan dengan lubang spi magnet yang ini. Diluruskan dengan lubang spi magnet. Lubang yang ini kita luruskan dengan segitiga yang ada di bagian bak mesin. Nih seperti ini. Nah, ini posisinya sudah TMA, titik mati atas. Artinya piston sudah berada di atas. Nah, sekarang untuk posisi piston sudah berada di atas. Tanda T-nya berada di sini. Sini ya, tanda T. Kemudian kita tarik garis lurus seperti ini. Kita tandain di arah bak mesinnya. Ini kita tandain di arah bak mesin. Nih kira-kira di ini ya, tanda topnya di sini. Nah, untuk topnya sudah saya garis. Ini tadi, ini posisi TMA-nya di sini. Garis segitiga yang ada di bak mesin sama dengan spi magnet yang di sini lurus. Kemudian tanda T saya buatkan garis di sini. Ini piston berada di titik mati atas. Kemudian untuk menentukan tonjolannya, tanda F kita geser ke bagian yang saya garis tadi, tanda top, mundur ke belakang. Ini ya, dilurusin dengan yang garis tadi, garis top, tanda F-nya ya, F-nya dilurusin garis top. Nah, kemudian garis titik pulsernya nih, garis titik pulsernya. Nah, sekarang titik pulsernya kita tarik garis dari tengah tadi ke sini. Nah, ini ya ketemu ya. Kita tarik garis pakai spidol aja, nggak apa-apa. Oke, dari garis titik tengah pulser tadi, ini kita tentukan tonjolannya. Nah, jadi titik garis ini ya, garis ini adalah titik
pengapiannya. Nah, dari arah ini kita sebagai patokan untuk membuat tonjolan pulsernya, tergantung kita memakai CDI apa. Di sini saya memakai CDI Shogun 110, yang mana panjang tonjolannya itu 14 mili. Jadi dari titik pengapian ini saya mundurkan, artinya di sini ini sekitar berapa mili ya? 4 mili ya. Dari titik pengapiannya saya mundurkan 4 mili. Ini 4 mili. 4 mili dari titik pulser tadi 4 mili. Kemudian dari ini 4 mili ini saya tarik ke belakang, membuat tonjolannya 14 mili. Nih, kira-kira sekitar 14 mili. Ya, 14 mili. Tonjolannya panjangnya 14 mili. Ini aja ya, kali ya. Nih, panjang tonjolannya ini 14 mili karena saya memakai CDI Shogun 110. Nah, jarak dari titik pulser tadi ini 4 mili saya buat untuk lebih supaya motor ini lebih bertenaga ya untuk pengapiannya. Karena saat ini berputar, pengapian DC itu pulser ini berfungsi saat meninggalkan percikan apinya keluar itu saat meninggalkan tonjolan. Nah, kalau dia putarannya kencang, jadi dia akan pas nanti di posisi pengapiannya gitu. Jadi top speednya enak. Oke, kira-kira begitu. Untuk yang belum paham nanti bisa tanyakan lewat kolom komentar. Oke, untuk perombakan yang lain ini ada di bagian intake. Intake ini saya pakai punya Karisma. Ini kita buatkan lubang baru, bikin senai baru. Kemudian karburator juga memakai karburator Karisma. Terus untuk di bagian bensin saya kasih otomatis minyak seperti halnya Karisma. Kemudian untuk di tangki saya rombak di bagian tangkinya, dibuatkan lubang untuk selang untuk minyak nih bagian ini. Kemudian dikasih filter bensin. Nih, ada filter bensinnya supaya bahan bakar yang masuk ke karburator juga bersih. Oke, lanjut untuk ke sistem pengapian. Ini saya pakai Karisma ya, coilnya. Untuk spool dan pulser saya masih pakai yang aslinya. Kemudian untuk kiprok juga saya pakai masih yang aslinya. Bawaan motor masih kiprok injeksinya. Kemudian untuk di bagian CDI, ini untuk di susunan bagian CDI-nya. Kabel arusnya saya ambilkan dari arus yang masuk ke kuil. Itu kan berasal dari kunci kontak nih ya, yang dari arus 12 voltnya saya ambil yang dari kunci kontak. Warnanya biru ini ya, biru. Ini sama semua. Untuk kabel 12 voltnya saya ambilkan dari warna biru, hitam strip biru. Nih, warna hitam strip biru. Kabel warna hitam strip biru ini masuk ke kuil, masuk ke fuel pump dia ini. Jadi saya ambilkan kabelnya ini 12 voltnya. Kunci kontak tetap pakai kunci kontak yang lama, kiprok tetap pakai yang lama, tinggal susunan kabelnya saja yang kita rubah. Kita ambil dari kabel body itu ada massa, kemudian pulser warna biru putih, kemudian yang 12 volt itu dari api yang masuk ke kuil. Nah itu
yang dari kunci kontak. Kalau injeksi kan ada warna biru, warna hitam strip biru, itu adalah api yang masuk ke kuil. Jadi ini yang kita manfaatkan. Untuk susunan CDI nya sendiri, ini saya bukakan aja bukunya. Ini bukunya. Susunannya seperti ini. Tinggal diikutin saja. Shogun 110. Oke. Kira-kira seperti itu pemanfaatannya. Jadi kabel body tetap pakai yang lama, lampu-lampunya tetap pakai yang lama, dan susunan kabelnya juga yang kita rubah adalah cuman yang di bagian CDI. Oke.